Oke, selamat malam semua. Bermazmur di luar. Mazmur. Hai, selamat malam semuanya. Selamat malam, selamat malam. Yang lagi pada join. Boleh pada infokan dari kota mana aja? Asik. Selamat malam semua. Apa kabar semuanya? Halo semuanya, dari kota mana aja? Bisa disebutkan dari kota mana? Saya mau menyapa dulu teman-teman semua. Ngapain Kak? Kita lagi mau ada ngobrol satu obrolan seru tentang biblical worship. Nah kali ini topiknya atau penyembahan yang alkitabiah. Kali ini topiknya kita membahas tentang bermazmur. Nah saya kasih judulnya bermazmur di luar kitab Mazmur. Halo Yudi dari Pontianak, Ivan dari Malang, oke, Tommy dari Malang juga, dari Medan, teman-teman semua pada join. Batam, apa kabar Batam? Ada yang dari Depok, halo semuanya teman-teman. Selamat malam semuanya. Hai, Jogja mantap. Oke, Surabaya, Solo, wow, rame nih. Kita masih menyapa teman-teman dulu. Sebelum kita bentar lagi akan mengundang narasumber atau teman bicara saya malam hari ini. Oke, halo Ruth. Oh iya, aku dari SMA 3 dulu. Ada yang dari SMA 3 juga. Halo teman-teman lagi pada join, boleh infokan dari kota mana aja supaya saya tahu teman-teman berasal dari mana aja. Belinda dari Lipo Cikarang, halo Belinda. Bogor, thank you Bogor yang udah join. Oke, Aldi thank you join semuanya. Victoria thank you, salam semuanya. Seneng banget loh bisa melihat semua teman-teman pada join malam hari ini. Dan kali ini topiknya luar biasa banget. Ini sangat memperlengkapi kita. Karena gini, kita kan seringkali mendengar kata Mazmur. Halo Cirebon. Pertanyaannya gini, apakah benar kita tuh benar-benar mengerti dan menghidupinya dalam keseharian? Karena kalau kita nggak ngerti dan tidak menghidupi dalam keseharian, maka yang kita bangun di atas pelayanan nggak akan pernah bisa maksimal. Nah, saya mempelajari tentang masalah bicara tentang Mazmur ini di dalam Kolose 3:16 dan di dalam Efesus 5:19. Teman-teman kalau mau catat boleh. Jadi hari ini temanya sangat spesifik, tapi sebenarnya ini sesuatu yang harusnya kita bisa hidupi dalam keseharian kita, ya. Siapkan catatan benar-benar karena temanya khusus banget dan saya rasa ini akan menjadi satu fondasi yang kuat dalam hidup dan pelayanan kita semua. Kolose 3:16 dan Efesus 5:19 dikatakan bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Menariknya gini, dilanjutkan dengan kata-kata ini. Dan sambil menyanyikan mazmur setelah kekayaan perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, di situ dilanjutkan dengan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ada ayat di Efesus 5:19 dikatakan dibahas dengan kata mazmur lagi, dan berkatalah seorang kepada yang lain, dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Yang menariknya kalau di Efesus 5 dikatakan berkata-kata. Lah mazmur ini sebenarnya nyanyian atau kata-kata? Ini yang saya tanyakan. Ini juga menjadi pertanyaan saya karena kalau di Kolose 3 ngomongnya itu sebuah menyanyikan mazmur. Ya, menarik kan? Nah bisa jadi apa yang ditulis di Alkitab di Kolose 3:16, Efesus 5:19 dan kita panggil teman baik saya namanya Pastor Anthony Mulyono. Ya, mantap. Halo bro.
Mantep bro. Halo bro, mantap. Yes, mantap. Ini teman saya udah dari waktu itu aku datang ke ibadahnya Mawar Sharon tahun 95 kalau nggak salah. 95 ya, lama banget ya udah 95. ya. 95 dan waktu itu seorang Anthony mimpin pujian. Song leader jadul. Nah, mantap ini. Jadi aku dari 95 sudah mengikuti sepak terjangnya seorang Anthony dan sampai hari ini senang banget dia masih konsisten dengan panggilannya dan hari ini kita bisa berkolaborasi. Oke, bro. Ini kan mungkin beberapa teman-teman yang ada di nge-follow Unlimited Worship bisa jadi belum mengenal nih. Boleh nggak kenalin dikit tentang sekarang berjemaah di mana dan apa pegang area apa di dalam gereja? Silakan. Oh ya, oke. Shalom semuanya. Nama saya Anthony Mulyono, salah seorang pastor di Gereja Mawar Sharon Surabaya. Ya. Dan saya banyak berkecimpung di education department edukasi yang mengurusi hal yang teologi tentunya, dan juga salah satu campus pastor ya di GMS Surabaya. Selatan ya, di GMS Surabaya Selatan ya. Selatan, ya, di Selatan. Ya. Terus dulu kalau kita ngomongin supaya teman-teman ini ngerti background-nya seorang Anthony ini, kalau ngomong belajar tentang teologi itu di mana aja? Ya, saya mulai mendalami itu di sekitar tahun 2012. Di alma mater saya yang pertama yaitu di Surabaya Bible College, dan sekarang saya dan sekarang saya sedang dalam next step di program magister di STT Satya Bhakti Sati di Karanglo di Malang. Ya, itu berarti ngambil apa tuh? Ngambil S2-nya gitu atau gimana? Ya, sedang dalam proses akan segera tesis ini untuk S2. Nah, kalau S2 tuh bakal dapat gelar apa ya? Berarti MTH. Keren. Ya, Magister Teologi. Keren banget. Jangan cuma gelarnya keren, isinya harus keren dong. Kalau aku master apa ya? Aku master belajar terus pokoknya. Harus belajar terus. Malam hari ini topik kita seru karena banyak orang seringkali mengatakan kata Mazmur tanpa mengerti sebenarnya Mazmur itu apa, ya kan? Seringkali kita nyanyi lagunya Pak Williar tuh, nyanyikan. Apa tuh lagunya? Selamaku, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya bagian kedua ini. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ini lagu kan dari Mazmur tadi, Mazmur 104 ayat 33. Betul. Kita sering mengucapkannya, sering memperkatakannya, apalagi WL tuh. Mari kita bermazmur bersama-sama. Ya kan? Nah, tapi permasalahannya arti kata Mazmur ini sebenarnya apa? Kalau misalnya ngomong seorang worship leader ngomong tentang mari bermazmur, berarti artinya kan setiap orang disuruh semacam open worship gitu. Ya kan? Bisa jadi. Ini banyak pengertian yang jujur aku sendiri juga lagi mencari kebenarannya gitu loh. Nah, sebagai seorang yang sekarang apalagi sudah belajar sampai ke bentar lagi selesai mendapat gelar seorang master teologi. Nah, kita mau bahas nih malam hari ini supaya setiap orang bisa menghidupinya di dalam keseharian maupun di dalam pelayanan. Oke? Siap? Oke. Pertanyaannya berat-berat loh, Bro. Pertanyaannya berat-berat. Pertanyaan pertama udah panas banget nih. Oke, ini menarik nih. Pertanyaan pertama gini, dengerin teman-teman. Ini ribet nih. Bagaimana sejarahnya sampai di Alkitab menuliskan ada kata Mazmur di sana? Aku nggak tahu pertama kali kata Mazmur itu disebutkan apakah memang di kitab Mazmur atau sebelumnya memang udah ada. Nah, ini menarik. Iya. Oke, iya. Jadi yang pertama yang harus kita tahu bahwa musik dan puisi itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat Ibrani kuno tentunya. Ya, dan kita harus tahu satu hal bahwa Alkitab ini ditulis bukan di dalam mindset Barat ya. Kekristenan dan juga Yudaisme sebagai awal dari kekristenan itu lahir di tanah Israel, di timur bukan di Barat begitu loh. Nah, masalahnya sekarang kalau kita memahami semuanya dari sudut pandang Western mindset, semuanya nggak akan
Nah, kenapa? Karena Hebrew mindset ini berbeda sekali dengan Western mindset. Dan kehidupan, konteks, masyarakat, dan semuanya dari orang-orang Ibrani kuno ini begitu berbeda dengan masyarakat yang di Barat. Ya, dan salah satunya adalah bahwa dan musik dan puisi itu adalah bagian daripada kehidupan orang-orang Ibrani kuno. Karena ingat bahwa Alkitab kita itu yang nulis siapa? Alkitab kita yang nulis bukan orang bule loh. Alkitab kita yang nulis bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Alkitab kita yang nulis bukan orang Indonesia, kan? Alkitab kita yang tulis adalah orang Ibrani kuno. Orang Ibrani semuanya, 40 lebih penulis Alkitab itu semuanya orang Ibrani, punya mindset Ibrani. Jadi berbeda. Nah, ini seringkali yang menjadi kesalahpahaman dalam banyak hal. Nah, ketika musik dan puisi menjadi sebuah gaya hidup mereka, maka itu sudah integral di dalam kehidupan mereka. Nah, contoh nih ya, kalau di dalam bahasa Ibrani, Mazmur itu berasal dari kata Tehilim. Ya. Tehilim. Nah, Tehilim. Tehilim. Nah, Tehilim ya, M ya. Nah, ini tercermin dari semua yang Alkitab yang Alkitab katakan. Contoh dalam Perjanjian Lama, contohnya ketika Adam memuji Hawa, ketika Hawa diciptakan, Adam ngomong apa coba? Inilah tulang dari tulangku, betul nggak? Ini daging. Itu sebetulnya syair, bro. Oh, itu syair. Itu syair. Itu puisi. Jadi Mazmur ini sebetulnya adalah puisi yang dinyanyikan. Jadi perkataan yang membentuk puisi dan puisi yang kemudian dinyanyikan, dan seluruh bagian Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu penuh dengan puisi yang dinyanyikan. Bahkan Yesus pun sering menyanyikan itu. Nah, memang kalau kita diajarkan ya bahwa ada genre Alkitab, ada narasi, ada puisi, ada kata-kata hikmat, ada apokaliptik atau vision for the future. Tapi di dalam genre-genre itu semuanya tetap ada kandungan puisi yang dinyanyikan. Contohnya tadi ya, Adam memuji Hawa dan berkata, inilah tulang dari tulangku. Itu bahasa puitis sebetulnya. Bahasa puisi Ibrani. Bukan puisi Barat ya, agak berbeda. Puisi Indonesia, puisi dari Barat, puisi yang kita bicarakan ini puisi Ibrani. Lalu apalagi ketika Musa membebaskan bangsa Israel dari Mesir, itu tercatat dalam Keluaran pasal 15. Nah, itu kan Keluaran genrenya adalah genre narasi, ya kan? Prosa, narasi, tapi tercatat dalam Keluaran pasal 15 itu dicatat sebuah nyanyian yang Alkitab bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul adalah Nyanyian Musa atau Syirat Moshe, Syirat Hayam, nyanyian laut, nyanyian Musa. Itu puisi, itu nyanyian yang dinyanyikan oleh Musa. Dan begitu banyak lagi contoh-contoh kitab nabi-nabi, contohnya ketika Habakuk berkata bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun semua itu pun puisi yang dinyanyikan. Yesus pun ketika mengajar sering memakai pendekatan puisi Ibrani ini. Contoh apa yang paling jelas itu adalah apa? Kalau kita baca Matius pasal 5, khotbah di bukit, ucapan bahagia itu. Nah, berbahagialah. Itu sangat-sangat kental sekali. Itu ciri khas puisi Ibrani yang namanya paralelisme. Jadi Yesus pun mengerti sebetulnya, dan kita harus ingat bahwa Yesus itu adalah seorang rabi, betul? Seorang rabi Yahudi kan? Anak Allah yang turun menjadi manusia di dalam konteks kemanusiaannya, di dalam konteks budaya Ibrani kuno, dan murid-muridnya memanggil dia sebagai seorang rabuni, ya kan? Dan itu sebuah hal yang sangat-sangat wajar sekali bahwa bagaimana orang menjadi rabi pada waktu itu harus menempuh pendidikan selama 30 tahun baru dia bisa jadi seorang rabi. Itulah kenapa Yesus baru muncul 30 tahun di Sungai Yordan itu. Ya kan? Nah, dan kemudian itu biasa sekali Yesus pun ketika pada malam Paskah, Alkitab juga katakan dia menyanyikan Mazmur bersama dengan murid-muridnya, ya kan? Dan juga ketika
bahkan ini ya, bahkan ketika Yesus mati, sebelum Yesus mati, Yesus pun menyanyi loh, bayangkan. Yesus itu melantunkan sebuah mazmur. Ingat, Matius 27 ayat 46 itu. Eli, Eli lama sabachthani. Itu mazmur loh. Oh ya? Itu mazmur. Itu di Mazmur pasal 22 itu, ayat yang pertama. Ya, di Mazmur pasal 22 ayat yang pertama itu ya dikatakan seperti ini. Ayelet hasyakar mismor le David Eli Eli lama azaftani. Judul lagu itu ya, di Mazmur 22 itu lagu. Itu puisi. Dan judulnya apa? Lagu itu judulnya seperti rusa di kala fajar, bagai rusa betina di kala fajar. Menimbulkan sesuatu itu ada maknanya. Itu bukan cuma lagu-lagu kosong biasa yang diciptakan. Enggak ada maknanya. Dan kok bisa di kayu salib itu Yesus mengkut Mazmur 22 ayat 1. Ada apa di sana? Nah, itu menarik. Yesus pun mengucapkan itu, dan bukan cuma mengucapkan, sebetulnya Yesus ingin melakukan itu, mengingatkan kepada Yohanes dan Maria ibunya dan beberapa wanita yang menyertai dia di salib itu ya, bahwa salib ini bukan tanda kekalahan tapi justru tanda pengharapan, kemenangan. Karena setelah ini, setelah kematianku ada harapan yang baru, ada kebangkitan. Dan Yesus melakukannya, mengingat sebuah lagu yang Daud telah menyanyikannya 1000 tahun yang lalu, bahwa ini lagu, ingat nggak kamu? Ayelet hasyakar, mismor la David, Eli Eli lama. Dan yang paling juga yang menarik adalah bahwa sebetulnya Esther itu ketika dia sebelum menghadap raja, dia akan berdoa puasa kan? Ya kan? Di dalam doa puasanya itu terkenal sebagai Ta'anit Esther atau doa puasa Esther. Dan dalam doa puasa Esther ini, Esther juga menyanyikan Mazmur 22 ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa waktu itu? Karena waktu itu bangsa Yahudi mengalami ancaman genosida dari Haman dan semuanya Nah, ya seolah-olah kenapa Allah meninggalkan, tapi itu bukan sebuah lagu kekalahan atau lagu apa namanya putus asa, bukan, ya kan? Bukan separuh jiwaku pergi, bukan begitu. Tapi yang mengutarakan apa? Iman dan pengharapan. Bahwa justru dia berkata seperti itu, Tuhan tidak meninggalkan sebetulnya, bahwa ada pengharapan. Itu lagu yang membangkitkan pengharapan. Luar biasa, Yesus pun melakukannya. Wow. Penuh puisi. Ya. Jadi Mazmur pengertiannya adalah puisi dari perkataan. Berarti perkataan bisa jadi perkataan yang spontan, bisa juga ya? Oke, ya betul. Tetapi kita harus ingat bahwa orang-orang Ibrani kuno itu mereka sudah sangat religius. Artinya mereka betul-betul sudah sangat-sangat dekat dengan firman, dan firman itu hidup dalam diri mereka. Nah, kita harus tahu dulu bahwa ini pola pendidikan ya, kalau saya boleh ungkapkan sedikit ya. Umur 5 tahun anak orang Ibrani kuno itu sudah masuk ke sinagoge. Umur 5 tahun. Oke. Dan itu mereka masih terjadi sampai hari ini. Sampai hari ini masih. Itu di kalangan Yahudi yang masih ortodoks atau yang di Israel disebut sebagai golongan Haredi. Ya, Haredim atau Haredi, mereka yang masih melestarikan istiadat dari zaman lampau. Itu jumlahnya sedikit, tapi sangat-sangat vokal, dan mereka masih. Tapi sebagian besar Israel sekarang sudah sangat sekuler ya. Nah, anak umur 5 tahun, kembali ke sini, anak umur 5 tahun, mereka akan masuk ke sinagoga, dan mereka akan mulai mengalami pendidikan yang pertama sampai umur 12 tahun. Mereka apa pendidikannya? Pendidikan Torah. Mereka membaca, mereka harus bisa membaca dan menghafalkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab itu ya. Nah, setelah 12 tahun lulus, mereka mendapat gelar bar mitzvah atau anak Torah. Ya, lalu kemudian 12 tahun sampai 20 tahun mereka harus masuk ke dalam tingkat selanjutnya, ya kan? Dalam pendidikan selanjutnya. Ya. Bet Midrash, dan kemudian setelah usia 20 tahun rata-rata mereka selesai, mereka akan kembali ke masyarakat, yang nelayan jadi nelayan, yang pedagang jadi pedagang, ya kan?
hanya orang-orang tertentu saja yang mendapat panggilan sebagai seorang guru atau rabi, kemudian harus masuk dalam pendidikan yang ketiga sampai usia 30 tahun. Nah, itulah kenapa Yesus juga usia 12 tahun dibawa ke bait Allah. Kira-kira begitu. Nah, intinya di sini, dalam usia 20 tahun contohnya, selama mereka dari umur 5 sampai 20 tahun, hidup mereka itu sudah penuh dengan, karena tiap hari mereka baca firman, kitab Torah ya. Dan itu sudah merasuk jiwa mereka. Sehingga ketika mereka bernyanyi, itu sudah keluar, firman itu keluar otomatis, ya kan? Itu karena sudah jadi bagian dari mereka. Nah, pertanyaannya gini, bro. Itu terjadi mulai kapan ya? Soalnya kalau kita ngelihat dari sejarah, kalau bicara Alkitab, itu kan pasti kalau kita ngelihat bicara tentang keimaman dan segala macam lagi mulai dibenerin bukannya waktu zamannya Musa ya? Betul ya? Iya, itu mengalami sebuah tahapan-tahapan tentunya, ya kan? Memulai sebuah tahapan-tahapan. Kita ingat bahwa bangsa Israel kuno itu mereka ketika zaman Musa, bahkan sampai pada zaman Daud pun, Daud Salomo, mereka masih mengalami sebuah masa di mana mereka tidak sepenuh hati mengikut Allah, kan? Mereka masih menyembah berhala juga. Kan di zaman Salomo ada bukit-bukit pengorbanan. Itu bukit-bukit apa pengorbanan itu? Itu bukit-bukit untuk penyembahan kepada berhala. Nah, Yudaisme, agama Israel itu baru menjadi murni setelah mereka pulang dari pembuangan. Nah, setelah mereka pulang dari pembuangan, Esra itu loh, Imam Esra, dialah yang kemudian memelopori murnian agama Yahudi di sana, dan dari sanalah kemudian Esra mulai menetapkan standar-standar itu, dan kemudian masuk ke dalam masa 400 antara perjanjian lama sama perjanjian baru, ya kan, yang disebut sebagai intertestamental era, dan di sana sistem ini semakin melembaga. Nah, kemudian masuk sampai pada zaman Yesus, terus kemudian masa itu berjalan begitu. Jadi ketika mereka nyanyi, ketika mereka bermazmur, itu otomatis. Kenapa? Karena mereka itu sudah berendam di dalam firman. Itu sudah jadi gaya hidup mereka. Semuanya itu otomatis keluar, akan keluar. Ya. Jadi, wah, ini udah menjawab dari beberapa pertanyaan. Jadi memang nggak bisa dipungkirin bahwa kalau kita lihat sejarahnya memang bermazmur itu terjadi karena seseorang sudah benar-benar kayak direndam di dalam firman, di dalam keseharian, sampai akhirnya bisa mengucapkan banyak perkataan-perkataan mazmur, puisi yang dinyanyikan. Dan itu lahirnya, berarti semua perkataan mereka itu lahirnya dari firman ya? That's why. Even now, sampai hari ini. Ya, tapi gini, ini menarik nih. Aku baca di beberapa bagian mazmur, Daud itu kesannya kayak curhat. Apakah itu berarti dia memang membaca tulisan-tulisan yang berisi tentang curhatnya seorang, bisa jadi karena ketidakberdayaan seorang manusia, dia ngerasa kok aku kayak ditindas, dia ngerasa kok aku nggak berdaya, seperti udah mau dimakan habis sama lawannya dan segala macam. Apakah itu sesuatu yang dia pernah baca sebelumnya, atau itu sesuatu yang dia ungkapkan secara spontan? Karena di situ tertulisnya kan Mazmur Daud ketika misalnya dia dikejar dari siapa? Dia lagi ada Mazmur 34. Itu kan Daud bermazmur, tapi ketika dia kalau nggak salah dia lari dari siapa itu? Ada di tempatnya, kalau nggak salah di Ahimelek. Aku lupa, ada beberapa bagian itu. Itu menarik banget itu. Nah, gimana pendapatnya tentang itu gimana? Ya, kita harus tahu bahwa itulah kejujuran kitab Mazmur, kejujuran seorang pemazmur. Bahwa dalam masyarakat Ibrani kuno itu, mereka itu menekankan apa? Mereka menekankan pengalaman hidup bersama dengan Allah. Bedanya dengan Western mindset, ya kan, kekristenan di Indonesia ini kan dapatnya dari Barat, itu menekankan hal-hal yang sifatnya sistematis. Bukannya salah, tidak. Kita semua, saya juga belajar itu. Ya, tapi bagi orang Ibrani kuno, pendekatan mereka kepada Allah, terhadap Allah, itu bukan pendekatan yang sifatnya sistematis dan harus teologis bagaimana, bukan. Mereka mengenal Allah lewat apa? Mereka mengenal Allah lewat keseharian mereka. Mereka mengenal Allah lewat pengalaman kehidupan mereka. Dan disitulah
jujur sekali. Daud tulis apa yang dia alami, dia ungkapkan dengan begitu jujur. Apapun itu, positif atau negatif, dia ungkapkan itu dengan kejujuran hatinya. Itulah indahnya. Jadi berarti dia ketika bermazmur itu lahir dari firman, lahir dari pengenalannya dia, lahir dari pengalamannya dia dengan Tuhan. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Dan dia tuangkan dalam sebuah bentuk perkataan. Perkataan itu melahirkan sebuah puisi, kata-kata yang indah, dan akhirnya dinyanyikan juga. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau gitu berarti dalam generasi kita sekarang, kita kalau bermazmur berarti ya harus hidup dari pengenalan. Namanya seorang bermazmur berarti kalau nggak ada pengenalan sama Tuhan, bisa jadi mungkin perkataan kita bisa jadi mungkin kurang tepat atau mungkin kurang kurang berarti, bisa jadi. Karena ini menariknya gini. Bagaimana, intinya gini, pertanyaan saya, bagaimana kita masih bisa menghidupi mazmur ini untuk generasi hari-hari ini? Contoh ya, Mazmur 42 ya. Oke. Kalau bahasa Indonesia, lagu kita, lagu umum sih ya, lagu lama ini ya. Seperti rusa rindu. Nah, itu kan nada mayor, nada kita lah ya, nada kita. Tapi nada minor, kita tahu tipe-tipe Timur Tengah, Israel itu kan nada minor ya. Apa yang terjadi dengan Daud ketika dia tulis dan nyanyikan lagu sama teks itu ya, seperti rusa itu ya. Tapi dengan nyanyian seperti ini. Keaya karo Allah fikemai Allah fikemai nafsi aro eleika Adonai eleika Adonai. Apa latar belakang Daudnya? Seperti rusa yang rindu akan sungaimu. Dari mana dia? Ini Mazmur kan 42 ini ya. Ini kan dia ambil dari pengajarannya Bani Korah, nyanyian pengajaran Bani Korah. Yes. Tapi yang menuangkannya si Daud. Maksudnya untuk Mazmur itu ada redaksionalnya. Tidak semua tulisan Daud memang. Ada tulisan Musa masuk di sana, ya kan? Ada beberapa juga dari Bani Korah dan semuanya. Tapi ini contoh aja. Karena ketika dia dikejar-kejar oleh Saul itu, ya kan? Di gurun itu dia melihat rusa yang rindu, yang minum dan seperti itu jiwanya yang haus. Contohnya, ya. Lalu apalagi? Ya, bagaimana ketika dia Daud, contoh di Mazmur 9 atau 10 ya. Mazmur 9 atau 10 adalah sebetulnya coba kalau kita baca di sana Mazmur 9 itu. Mazmur Daud menurut lagu apa di sana dikatakan? Ada kata-kata apa tuh, Bro? Mutlaben. Ya. Apa itu mutlaben? Mutlaben itu adalah ada satu kalimat dalam bahasa Ibrani yang memang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya. Kenapa? Berarti itu sesuatu yang sangat penting, ada maksud di sana. Mutlaben itu adalah Mazmur yang Daud tulis ketika dia kehilangan Absalom, ketika Absalom anaknya mati. Mutlaben itu artinya mengapa anakku menyongsong kematian. Betapa Daud itu tragedi dalam kehidupannya, bukan? Ya kan? Sebagai seorang ayah harus kehilangan anaknya. Itu hancur betul luar dalam dan dalam kesedihannya itu. Sekalipun Absalom kita tahu telah mengkudeta Daud, ya kan Daud, tapi tetap namanya ayah ya, sayang sama anaknya. Dia begitu meratapi Absalom dan itu kehidupan itu adalah kenyataan yang harus dia alami dan dia tuangkan itu dalam Mazmur itu. Sekalipun anehnya kalau kita baca di Mazmur pasal 9 dan 10 itu tidak ada loh ratapan. Isinya tuh aneh, tidak ada ratapan yang mengasihani diri sendiri dan sebagainya.
Di sana dia itu malah mengagungkan Allah, menyatakan bahwa Allah itu baik, Allah itu pembela, Allah mengerti, dan di sini beda. Ya, bahwa dia ingin membawa di dalam kemaskulan hatinya, di dalam kehancuran dirinya, dia ingin membawa dimensi hubungannya dengan Allah pada satu titik yang lebih tinggi lagi, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap baik. Apapun yang terjadi, walaupun aku harus kehilangan anakku, Tuhan tetap baik. Itulah indahnya. Jadi bermazmur, keluar dari pengenalan, dan kita masih bisa hidup sampai hari ini. Keluar bukan dari keluar dari perkataan yang perkataan firman yang mengagungkan Tuhan. Karena tadi kan kalau kita baca Mazmur 9 dan Mazmur 10, itu benar-benar tidak ada kata-kata ratapan di sana. Jadi dia malah converting itu, atau mungkin kondisinya dihantam balik, apa yang dia alami dihantam balik dengan perkataan, dengan nyanyiannya dia tentang siapa Tuhan di hidupnya dan apa yang Tuhan bisa lakukan di hidupnya. Gitu ya? Iya. Iya. Nah, satu hal yang harus kita tahu, apa makna arti kata pengenalan akan Allah. Nah, ini kadang-kadang agak bias di sini ya. Kalau kita dalam tradisi kita nih ya, dalam tradisi kita Pentakosta Karismatik ini ya, kita seringkali mengartikan bahwa pengenalan akan Allah itu hanya berdasar pengalaman saja. Kita harus hati-hati di sini. Not all our experience is biblical. Nah, ini yang kita harus waspadai. Ya. Nah, ketika Hosea 4 ayat 6 katakan ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, betul? Ada kata mengenal di sini. Nah, itu kata yang dipakai adalah da'at Elohim. Nah, kata da'at Elohim ini bukan hanya mengandung unsur, bukan hanya lewat pengalaman pribadi, tapi juga pengetahuan akan Allah itu. Jadi sebetulnya yang namanya pengenalan itu adalah gabungan antara pengetahuan tentang Allah yang benar, pengetahuan yang benar tentang Allah, plus pengalaman kehidupan, pengalaman yang biblical. So, biblical knowledge plus biblical experience. Nah, kombinasi dari dua hal itu akan melahirkan pengenalan yang benar tentang Allah. Dan ini sebetulnya kita sadari. Oleh karena itu memang dari waktu ke waktu kita harus semakin banyak belajar firman, supaya kita makin lurus, begitu loh. Oke. Nah, jadi gini, pertanyaan berikutnya gini. Kalau gitu, dari tadi kita ngomong bahwa Mazmur itu lahir dari pengenalan, pengetahuan juga akan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan. Pertanyaannya gini, apakah dampak dari ketika kita bermazmur? Karena gini, kalau kita baca ke Mazmur 104 tadi kan, Daud sampai ngomong, aku tuh mau bermazmur bagi Tuhan selagi aku ini masih ada. Berarti ini kan penting banget. Dia ngomong bahwa ketika dia bermazmur itu berarti punya dampak yang besar dalam kehidupannya, sampai dia ngomong berarti kan selagi aku masih ada, aku tetap kepengen tuh nyanyi bagi Tuhan. Nah, apa sih dampak dari ketika kita tuh menghidupi mazmur ini? Ya. So, kehidupan. Jadi karena Daud tadi ya, natur dari kitab Mazmur itu kan keluar dari pengalaman kehidupan. Ya, selalu keluar dari pengalaman kehidupan. Dan apa dampaknya buat kita sampai hari ini adalah bahwa itu akan membentuk kehidupan kita. Kita tahu lah, manusia tidak bisa dipisahkan dari musik. Betul ya? Musik itu adalah sebuah anugerah Tuhan bagi manusia. Nah, musik itu akan membantu kita untuk kita mengangkat apa yang kita alami, untuk mengekspresikan, mengaktualisasikan apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Kalau ditanya apa dampaknya untuk kita hari ini, bahwa itu akan membuat kita, itu akan membuat kita semakin terarah kepada Allah. Kita akan semakin terarah kepada Kristus. Karena Mazmur itu dalam Perjanjian Baru, kalau kita hari ini sekarang ya, Mazmur di dalam gereja, bermazmur di dalam gereja, ya, itu harus bersifat Kristosentris. Ini penting sekali. Christ center. Ya. Mazmur kita, pelayanan kita, ya, pujian penyembahan kita, nyanyian kita itu harus Kristosentris atau Christ
Christ-centered. Nah, apapun karya kita, semuanya itu harus Christ-centered. Tidak boleh antroposentris, tidak boleh terarah kepada humanisme, kepada manusianya, ya kepada kitanya, kepada orangnya, ya, tapi kepada siapa? Kepada Allah, kepada Dia. Nah, kita harus mengarahkan itu kepada Dia. Nah, kalau kita mengarahkan semuanya kepada Dia, ya kan, maka di sanalah akan ada impact, di sanalah akan ada kepuasan, di sanalah akan ada segala-galanya. Nah, kalau dalam bentuk realnya, nah kita ngomong sehari-hari gitu. Bagaimana sih kita menghidupi sebagai seorang pemazmur dalam keseharian? Apakah saya tahu pengenalan dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bisa polakan. Tapi paling nggak, boleh nggak sharing aja dari pengalaman pribadi seorang Anthony menghidupi diri sebagai seorang pemazmur ini, kira-kira bentuk realnya yang paling sederhana seperti apa? Ya, saya menganggap bahwa every day, setiap hari in my life itu adalah mazmur bagi Tuhan. Semua yang saya lakukan di dalam ketidaksempurnaan sebagai manusia, ya tentunya, ya kita semua tidak sempurna tentunya. Kita semua ini manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, betul ya? Kemanusiaan kita, our humanity, Kristus yang sempurna, ya hanya kemanusiaan Kristus yang sempurna. Semua kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tapi minimal di dalam kemanusiaan kita yang berdosa ini, saya belajar setiap hari untuk memahami bahwa apapun yang saya lakukan, yang saya pikirkan, yang saya rasakan, yang saya perbuat, itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Setiap sel dalam hidup saya, dalam tubuh saya, itu adalah sebuah penyembahan kepada Tuhan. Itu worship. Apa sih worship itu? Worship itu kan dari kata proskuneo, betul ya? Apa tuh proskuneo? Pros itu kepada, kune itu mencium, ya. Kuneo itu mencium. Mencium kepada siapa? Ya kan? Jadi kata worship itu sebetulnya mengandung sebuah dimensi keintiman yang begitu dalam dengan manusia. Ya kan, kalau dalam bahasa Ibrani dipakai kata yat-ah. Itu bahkan lebih spesifik lagi. Ya kan, yat-ah itu bukan cuma mengangkat tangan, tapi ketika Alkitab memakai kata yat-ah untuk penyembahan itu sebetulnya in Hebrew mindset itu artinya adalah sexual intercourse sebetulnya. Wow, bayangkan Alkitab memakai kata yat-ah itu untuk menggambarkan hubungan antara Allah dan manusia yang seharusnya seperti itu. Nah, dari pemahaman-pemahaman ini, saya belajar untuk memaknai setiap hari, setiap keseharian saya yang tidak sempurna dalam kemanusiaan ini. Hidupku adalah penyembahanku kepada Tuhan. Hidupku. Dimanapun saya berada, saya harus hati-hati. Karena hidup ini adalah penyembahanku. Oleh karena itu, betul kan? Roma 12 itu loh, kita diperbaharui, pembaharuan budi, semuanya ini kenapa? Karena hidupku ini loh, tubuhku ini adalah penyembahan kepada Allah. That's why. Menarik. Jadi, kalau ngomongin mazmur berarti nggak harus, karena tadi dikatakan lebih fokusnya lebih tentang keseharian kita, itu adalah penyembahan kita sama Tuhan. Berarti artinya kalau kita menghidupi mazmur dalam keseharian nggak harus dalam bentuk sebuah nyanyian berarti? Bisa juga, khususnya contoh kayak kamu bro, ya kan? Depan ini saya percayalah kamu pasti akan semakin berkarya, akan banyak lagu-lagu yang semakin heboh yang akan kamu ciptakan ke depan ini. Ya kan? Amen. Pasti itu. Amen. Nah, akan lebih heboh lagi, pasti, ya kan? Kalau semakin hari semakin membenamkan diri dalam firman dan semuanya dan semacam itu. Ya, dan ini juga pesan ya buat semua teman-teman yang Tuhan pakai dalam area khusus praise and worship, dalam pujian, dalam penyembahan, pencipta lagu, ya kan? Sekarang ini maaf ya, jujur kalau saya mau boleh katakan ya, unsur kandungan kebenaran Alkitabiah di dalam lagu-lagu modern begini bobotnya agak kurang dibanding lagu-lagu lama justru. Begitu loh. Mungkin lagu-lagu modern sekarang ini lebih menarik,
ya kan, apa namanya, chordnya, nadanya dan semuanya, ya kan. Tapi kandungan makna Alkitabiahnya ini kadangkala sudah mengalami degradasi, penurunan yang sangat-sangat intens begitu loh. Nah, coba betapa indahnya kalau teman-teman ini yang Tuhan pakai dalam bidang pujian penyembahan ya, punya pengenalan yang benar akan Allah, pengetahuan Alkitab, dan juga pengalaman kehidupan, ya, kemudian menuangkan itu di dalam karyanya, seperti Daud itu loh, ya kan, seperti orang-orang Ibrani kuno itu, menuangkan dalam karyanya. Maka lagu-lagu yang akan dihasilkan itu tidak cuma hanya untuk pokoknya enak, easy listening gitu ya, pokoknya hanya untuk enak didengar, tapi itu lagu-lagu yang betul-betul mengajar, kayak ayat tadi loh bro, yang di awal di Kolose tadi loh, kamu hendaklah kamu mengajar dengan nyanyian, ya kan, dengan mazmur, dengan semuanya, itu maksudnya itu seperti ini. Jadi setiap lagu-lagu yang kita nyanyikan, yang kita ciptakan di dalam ya, pencerahan Roh Kudus, dalam iluminasi Roh Kudus itu membangkitkan iman jemaat, tapi juga bukan cuma membangkitkan, tapi juga membangun iman jemaat, membangun pada hal yang benar, bukan kepada hal yang salah. Ya. Oke. That's why. Oke. Jadi nyanyian itu baik, dan soalnya gini, dalam pengalaman hidup saya rasa cara paling gampang untuk mengungkapkan, cara paling sederhana. Kadang-kadang belum tentu semua kita ini jago dalam berkata-kata, betul kan? Kadang-kadang ada sebuah perkataan atau perasaan atau kondisi yang mungkin nggak bisa diwakili dengan kata-kata. Nah, saya rasa sih lagu itu memudahkan kita, membantu kita untuk kita bisa menuangkan mazmur kita, ya kan? Betul. Nggak semua orang, saya rasa sih ya beda. Mungkin kalau tadi kita ngomong sejarahnya, kita lihat bahwa orang-orang ini memang sangat terdidik, sangat terlatih dalam sebuah budaya yang memang edukasi, pengajaran, dan memang lingkungannya sangat mendukung untuk mereka bisa berkata-kata dalam kata-kata yang indah, nggak kaget gitu. Ibaratnya kayak mereka nggak pernah sekolah puisi, tapi memang karena lahirnya memang di kalangan para penulis puisi, penyair gitu, jadi akhirnya tetap beda pendidikannya gitu loh. Jadi kalau aku lihat, tapi cuma kita ngomong dalam kondisi sekarang gitu. Aku ngerasa kita perlu membantu setiap orang bagaimana mereka bisa bermazmur dalam keseharian, dan kita agree kalau salah satunya bisa dituangkan dalam bentuk lagu atau bisa dengan menyanyikan firman yang kita baca. Bisa juga kalau Anda bisa punya kemampuan lebih, mungkin sebelum jadi seorang penulis lagu yang mungkin lagunya udah dipatenkan, mungkin Anda bisa memulai dengan sebagai seorang pemazmur yang menuangkan pengalaman pengenalan dan pengalaman kehidupan, nyanyian iman, nyanyian kerinduan, nyanyian pertolongan Tuhan, nyanyian apalagi nyanyian kebaikan Tuhan yang kita bisa tuangkan dalam bentuk nyanyian yang kita tuangkan dalam keseharian kita. Karena itu yang by the way, aku masih ingat banget, aku dapat lagu waktu itu. Bentar nih, ada gitar nih. Itu aku lupa di mana ya, tapi ini buat aku sih mazmur gitu loh. Ini ada di album Closer yang kedua, judul lagunya Hanya Pada Janjimu. Aku ngambil itu, aku menyanyikan itu kan dari awalnya cuma sesimpel ini, ketika lagi pagi saat itu gitu kan, sama istri cuma bisa nyanyi hari itu, cuma pagi hari itu cuma kagum sama Tuhan, dan aku cuma ngomong gini, Kau terlebih besar. Cuma nyanyi aja. Kau terlebih mulia, Engkau Yesus, yang selalu yang na. Gue lupa lirik nih. Nah, bagian verse yang kedua itu tuh ungkapan perasaan yang aku alami. Di keterbatasan. Daud banget ya. Daud seringkali mengungkapkan keterbatasannya. Dalam kebimbangan janji-Mu lah yang selalu menguatkan. Nah, ini Mazmur 119 habis ini. Janji-Mu lebih manis dari madu,
beri kekuatan yang baru, menghidupkan seluruh jiwaku. Ini kalau nggak salah masih Mazmur 119 juga kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, aku lupa. Janjimu, janji yang sangat